ini opini saya terkait dengan bancaan dana hibah yang dilakukan oleh Pemprov DKI kepada lingkungan terdekat dari anggota DPR, ayahnya wakil gubernur, istrinya gubernur, temennya gubernur, macam-macam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, terungkap dana bancaan, dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta. Dana hibah, uang rakyat dihibahkan dengan semena-mena. Kenapa saya katakan dengan semena-mena? Karena apa? Sudah terbukti ada dana 486 juta untuk siapa? Yayasan yang ketuanya ayahnya wakil gubernur DKI Jakarta, dapat dana hibah 486 juta. Kemudian anaknya Zulkifli Hasan yang sekarang menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional dan sekarang ini anaknya menjadi wakil ketua DPRD DKI, dapat dana hibah berapa? 900 juta, hampir 1 miliar. Majelis Ulama Indonesia dapat dana jumbo 10 miliar. Bandingkan dengan NU yang hanya dapat 1,8, Muhammadiyah cuma 1, sekian. Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta dapat dana 10 miliar. Katanya wakil gubernur, mengapa MUI dapat besar? Karena dia adalah kumpulan dari organisasi keagamaan. Ini wakil gubernur ini tidak mempunyai informasi yang cukup, atau mohon maaf saya katakan bodoh. Majelis Ulama Indonesia itu bukan representasi kumpulan dari ormas-ormas Islam, bukan. Pak Wagub ini harus banyak belajar. Jangan hanya karena membela ayahnya, kemudian membuat statement yang blunder. Seperti biasa, Wagub Reza Patria membuat klarifikasi mengapa yayasan yang diketuai oleh ayahnya dapat dana hampir 0,5 miliar. Bla 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 bla. Aduh. Klarifikasi yang basi. Aroma nepotisme sangat kental. Ada wakil ketua DPR di Jakarta, ada ayahnya wakil gubernur, ada Majelis Ulama Indonesia dikasih dana hibah. Ini bukan uangnya Anies, bukan uangnya Reza Patria, bukan uangnya DPRD loh. Ini uang rakyat Jakarta loh. Saya enak sendiri mereka bagi-bagi uang itu. Mbok ya untuk mengangkat kaum duafa, dibuka rumah, guru-guru sekolah dibangun. Kemarin ada SMA 96 roboh. Apa sih tujuannya dengan bagi-bagi dana hibah begitu? Pasti ada arahan suksesi tahun 2024 nanti. Pasti. Entah si Anies mau jadi presiden atau mencalonkan jadi gubernur lagi, entah. Tapi pasti ada tujuan ke sana. Kenapa dana hibah tidak untuk mengangkat anak jalanan? Ada manusia silver katanya yang berkeliaran di jalan-jalan Jakarta. Kenapa nggak mengangkat itu? Dan saya tanya nih, 10 miliar untuk Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Untuk apa? Kegiatannya apa? Apa manfaatnya buat orang Islam di Jakarta? Jangan-jangan ini karena dana hibah tidak perlu dipertanggungjawabkan, tidak perlu diaudit, masuk kantong masing-masing. Siapa tahu. Dan bagi DKI Jakarta nggak peduli, yang penting sudah mengambil hati, sudah membeli hati para organisasi pendukungnya Anies Baswedan. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu bagaimana mungkin ini bisa terjadi begitu liar, bebas begitu. KPK kemana?
BPK kemana? BPKP kemana? Inspektorat daerah kemana? DPRD kemana? Tidur pasti. Karena yang menyetujui dana hibah itu juga ada tanda tangan dari DPRD. Aroma KKN, kolusi, nepotisme, dan korupsi sangat kental sekali dengan bancaan dana hibah ini. Saya hanya menghimbau kepada pemerintah pusat, Mbok Yao turun tangan lah, menyelamatkan rakyat Jakarta yang dizolimi karena uang yang dikumpulkan, yang dikelola oleh Pemprov digunakan, dibuang seenak sendiri. Dulu ada dana hibah untuk Bunda PAUD sekian puluh miliar. Ketuanya Bunda PAUD siapa? Istrinya Anies Baswedan. Kayak begini-begini terjadi di negeri ini. Kapan Indonesia mau maju kalau ada pembiaran seperti ini? Menteri Dalam Negeri kemana? KPK kemana? BPKP kemana? Bingung saya. Akhirnya jangan salahkan kalau rakyat Jakarta bingung, malas bayar pajak. Kenapa? Dananya buat bancaan seperti inilah, nggak jelas. Dan ada pembiaran. Mereka seperti BPK, KPK, BPKP, Inspektorat Daerah, bahkan kejaksaan atau polisi, itu adalah orang-orang yang dibayar oleh negara melalui uang rakyat untuk bekerja, mengawasi ini. Mereka nggak bekerja. Jangan mengatakan bahwa polisi, jaksa, atau mungkin KPK, BPK, BPKP bisa bekerja seenak udelnya. Kalian digaji negara loh. Dari mana negara dapat uang? Dari uang rakyat, dari pajak sebagian. Jadi nggak bisa kita seenak sendiri seperti ini. Dana dibuat bancaan, ayahnya dapat sekian miliar, pemimpin partai anaknya dapat sekian miliar. Lucu ini, negeri ini. Sahabat Indonesia, semua sudah tahu ini bagian dari upaya dari Anies Baswedan dan wakilnya untuk berternak suara, entah untuk tahun 2024 atau entah untuk menjadi gubernur lagi. Tapi waspadalah, upaya-upaya ini, upaya kotor ini hampir sama dengan yang namanya money politik. KPK harusnya bergerak tajam. Sampai detik ini saja masalah Formula E nggak tahu juntrungnya kemana. Jelas-jelas di depan mata. Ini jelas-jelas tahun 2022 ada dana yang akan disalurkan. Harusnya KPK bergerak, Menteri Dalam Negeri bergerak untuk mencegah hal itu. Baik sahabat Indonesia, ini opini saya terkait dengan bancaan dana hibah yang dilakukan oleh Pemprov DKI kepada lingkungan terdekat dari anggota DPR, ayahnya wakil gubernur, istrinya gubernur, temannya gubernur, macam-macam lah. Dana yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat dihambur-hamburkan, diboroskan, dibuang percuma untuk organisasi-organisasi yang tidak punya kontribusi untuk pembangunan Jakarta. Ini pesan saya. Mohon aparat negara yang diberikan amanah rakyat untuk mengawasi pengelolaan dana APBD DKI ini bergerak. Jangan diam saja. Rakyat menunggu kemampuan Anda untuk bekerja sebagaimana mestinya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan bancaan dana hibah. Tetap meskipun kita gundah karena melihat Jakarta dikelola sembarangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri. Salah satunya adalah memakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.